terungkap, yayasan milik Yosef dibangun di atas tanah milik Mimin. Inilah awal mula pembangunan Yayasan Bina Prestasi Nasional Subang. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu diduga kuat perkara yayasan. Yayasan tersebut adalah Yayasan Bina Prestasi Nasional yang mengelola SMP dan SMK di Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Salah satu tersangka kasus Subang, Yosef Hidayah, diketahui yayasan itu miliknya. Konflik yayasan ditengarai menjadi pemicu pembunuhan, terutama karena ada dana miliaran rupiah yang mengalir di yayasan yang sempat dikelola kedua korban. Tuti Suhartini berstatus bendahara yayasan sementara Amalia Mustika Ratu berstatus sekretaris yayasan ketika keduanya terbunuh. Tuti dan Amel ditemukan ditumpuk di bagasi mobil Alphard yang terparkir di halaman rumah mereka di Jalan Cagak, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Lewat pengacaranya, pihak Yoris mengungkap fakta soal asal-usul berdirinya yayasan yang kini tengah diusut polisi tersebut. Ternyata yayasan tersebut dibangun dan didirikan oleh Yosef. Yoris itu bercerita ke saya bahwa yayasan itu memang yang membuatnya ayahnya, tersangka Y. Yosef, kata Leni Anggraeni pengacara Yoris dalam wawancara bersama Tribun Jabar. Namun di awal rencana Yosef untuk membangun yayasan, Tuti Suhartini dan Amel tak merestuinya. Berbeda dengan Tuti, istri muda Yosef justru mendukung keinginan Yosef untuk membangun Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jadi Bu Tuti dan Amel itu enggak setuju dengan adanya yayasan, awalnya. Tapi akhirnya terbentuklah yayasan itu memang ada andil dari Bu Mimin, pungkas Leni. Tak cuma mendukung, Mimin bahkan berkorban banyak untuk yayasan. Bukan cuma menjual perhiasan, Mimin sampai merelakan tanah milik keluarganya untuk didirikan sekolah yang dinaungi yayasan milik Yosef. Itu dibuat yayasan setelah menikah. Menurut keterangan Yoris, yayasan itu terbentuk memang ada andil tersangka M, bahkan tanah yang di dalam yayasan itu dibeli dari keluarga M, Mimin. Yoris kata papanya, ungkap Leni. Usai yayasan tersebut didirikan, Mimin dan Yosef lah yang menguasainya. Termasuk dengan dana bos yang masuk ke sekolah dengan nominal fantastis. Setelah terjadi adanya yayasan, saat itu dikuasai Mimin dan Yosef. Dan terkait dana bos itu Yosef yang mengelola, imbuh Leni. Tapi andil dan pengorbanan yang besar untuk yayasan nyatanya tak menjamin Mimin langgeng berkuasa di sana. Sebab secara mendadak, Yosef justru memasukkan istri sah dan keluarga intinya ke dalam struktur yayasan. Yoris sang anak tertua didapuk jadi ketua yayasan, sementara istri dan anak bungsunya, Tuti dan Amel jadi bendahara serta sekretaris. Setelah itu Pak Yosef membuat akta, Yorislah jadi ketua yayasan. Selanjutnya Tuti sebagai bendahara, Amel sebagai sekretaris dan merangkap bendahara sekolah, pungkas Leni Anggraeni. Di momen itulah awal mula Yosef kerap berkonflik dengan Tuti dan Amel. Yosef sering bertengkar dengan Tuti gara-gara masalah yayasan. Terlebih sejak Tuti memegang kuasa penuh atas yayasan, Yosef kerap bermesraan dengan Mimin sang istri muda. Semenjak kejadian itu sering terjadi percekcokan masalah gaji. Sebelumnya juga sering cekcok, namanya Mama, Tuti, dikhianati. Kata Yoris, Aa pernah marah, mukul golok ke motor gara-gara Mamah nangis melihat Y dan M, Yosef dan Mimin, boncengan, akui Yoris. Di momen pertengkaran kedua orang tuanya, mendiang Amel lah diakui Yoris yang kerap melawan Yosef. Terlebih Amel ikut menguasai yayasan tersebut bersama sang mama, Tuti Suhartini. Bendahara itu Bu Tuti. Jadi keuangan itu yang menguasai Tuti dan Amalia, disitulah ribut. Amel itu sering kalau menurut keterangan Yoris itu, Amel sering melawan Yosef, kata Leni Anggraeni berdasarkan cerita Yoris.